Haleluya. Segala puji dan syukur kepada Tuhan Yesus. Teretan semuanya, shalom, selamat malam. Salam Sitong Dara dalam Kristus Yesus. Kembali lagi bersama saya Diana Madrese. Bapak Ibu yang terkasihi Tuhan, Tretan, saya mohon maaf untuk gangguan internet karena pada malam hari ini satu hari kita hujan di sini, tetapi saya bersyukur pada Tuhan pada malam hari ini kiranya koneksi di tempat ini boleh Tuhan berkati dan sertai, karena pada malam hari ini saya ditemani oleh adik saya Dona ya. Bapak Ibu Tuhan, saya ingin membawa adik saya ini selalu untuk nge-live pada malam hari karena saya ingin memberikan penguatan kepada adik saya, karena saya ingin dan kerinduan saya adalah menguatkan hati iman untuk adik saya ini, Tretan ya. Bantu dukung dan doanya ya. Terima kasih. Terima kasih Bapak Wimpi dan semuanya ya. Inilah adik saya yang beberapa waktu ini saya bergumul untuk adik saya. Kiranya Tuhan berikan hati yang baru. Salam juga untuk Bapak Sabto ya. Salam juga buat semuanya yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada malam hari ini saya ditemani adik saya ya. Bantu dukungan doanya Bapak Ibu ya, agar koneksi internet di tempat saya ini boleh baik-baik saja. Salam juga buat Bapak Dean ya, buat Yovan Channel ya, semakin sukses channelnya. Oh ya Bapak Ibu, jangan lupa di subscribe, di like juga dan di share untuk tretan saya, saudara saya yang ada di Batam, Yovan Channel ya. Salam juga buat Ibu Eva, Ibu Melanesia Bersatu ya, salam juga buat semuanya. Bapak Ibu Tuhan, pada malam hari ini saya akan mengangkat sebuah firman Tuhan bahwa kita ini harus berani memikul salib ya. Tetapi sebelumnya Bapak Ibu, saya ingin mengajak adik dan Yati di tempat ini untuk menaikkan sebuah pujian dan berdoa terlebih dahulu, biar kita merasakan kasih Tuhan di tempat ini dan juga di tempat Anda masing-masing, karena kasih Tuhan selalu menyertai setiap anak-anak yang dikasihinya. Amin. 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 Mari Bapak Ibu Tuhan, ya toreh bula sarang alek kula nikah menaikkan sebuah lagu pujian, Engki. Engki. Mari Dek. Bantu nomor berapa? Ya, saya nomor walau ku tak dapat melihat. Kenapa saya naikkan pujian walau ku tak dapat melihat Bapak Ibu? Karena saya merasakan bahwa saya tidak pernah melihat atau dengan menduga bahwa kasih Tuhan Yesus itu sangat luar biasa Bapak Ibu ya. Karena selama ini saya merasakan kasih Tuhan itu bukan biasa saja, tetapi dahsyat dan luar biasa yang nggak bisa saya ucapkan dengan kata-kata saya. Karena Tuhan Yesus yang saya sembah, yang saya imani, yang untuk semua orang yang percaya adalah Tuhan Yesus yang dahsyat. Amin. Bapak Ibu Tuhan, saya mohon maaf karena ada komentar yang kurang berkenan, karena saya ingin adik saya biar konsentrasi, makanya saya ingin menutup chat saya biar disembunyikan. Jadi mohon maaf saya tidak bisa membaca, biar saya dan adik saya konsentrasi ya Bapak Ibu ya. Karena kenapa, adik saya ini baru belajar, jadi saya ingin menguatkan hatinya. Jadi saya juga melindungi saat ini adik saya, karena adik saya baru mau belajar, mau bangkit, mau lahir baru. Jadi salam Sitong Dara dalam Kristus Yesus. Saya ingin menaikkan sebuah pujian dengan adik saya walau ku tak dapat melihat. Polana Dek, berkat dari Gusti Allah Pangeran Yesus Kristus, saya tak bisa ketelak langsung di mata, tetapi bisa rasa akih di badan tibi, ben ate tibi, ben pikiran tibi ya. Jadi kita semua tidak pernah merasakan, atau maaf, kita tidak pernah bisa melihat, kita tidak bisa membuat sesuatu itu mengada-ngada, tetapi kasih Tuhan itu memang benar-benar ada dan kita rasakan ya dengan hati ya, pikiran kita, sehingga kita semakin hari kita semakin dikuatkan oleh iman, yaitu dengan melalui firman Tuhan.
Firman Tuhan, mari saya menaikkan pujian dengan adik saya. Walau ku tak dapat melihat. Benpekran tibi, ya. Jadi kita semua tidak pernah merasakan, atau maaf, kita tidak pernah bisa melihat, kita tidak bisa membuat sesuatu itu mengada-ngada, tetapi kasih Tuhan itu memang benar-benar ada dan kita rasakan dengan hati, pikiran kita, sehingga kita semakin hari kita semakin dikuatkan oleh iman, yaitu dengan melalui firman Tuhan. Tuhan, mari saya menaikkan pujian saya, walau kita tak dapat melihat. Semua dapat aku miliki dalam hidupku, hatiku percaya rancanganmu bagiku adalah yang terbaik. Jadi abang boleh sadar semua dapat aku miliki di dalam hidupku, hatiku percaya rancanganmu bagiku adalah yang terbaik. Dapat melihat semua rencanamu Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku, walau tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku, walau ku tak dapat melihat. Semua rencanamu Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku, walau ku tak dapat berharap, tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku, walau ku tak dapat melihat, tak dapat semua rencanamu Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku, walau ku tak dapat
keluarga kami seiman ya Bapa. Biarlah firman Tuhan kami yang hamba sampaikan ya Tuhan boleh menjadikan berkat untuk kita semua. Demikian juga terlebih lagi untuk adik hamba yang saat ini sedang belajar dan ingin ada penguatan ya Bapa. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Shalom buat semuanya ya. Dan adik saya ini mempunyai hati ingin menyerahkan hidupnya untuk Tuhan. Dan pada malam hari ini ya Tretan, saya sengaja membawa firman Tuhan tentang masalah kita harus berani memikul salib. Dasang ya. Jadi arti dari memikul salib ini Bapak Ibu ya, bahwa kita kalau sudah menyerahkan hati kita, kita sudah percaya kepada Tuhan Yesus, maka kita harus benar-benar siap ya. Kita harus siap deh. Apolan deh ya, mon bila orang mula nerima Yesus, apa boleh beun kemarin sekolah Alkitab ya. Kotu siapa ki atena beun, mental beun, pekran beun ya. Kita kalau sudah menerima Yesus, terlebih lagi seperti adik saya ini kan sudah mau mempersiapkan mau sekolah Alkitab. Jadi kamu harus mempersiapkan hatimu, pikiranmu dan mentalmu. Karena kenapa? Apabila orang sudah menerima Yesus, maka akan seperti firman Tuhan, karena namamu kamu akan dibenci. Artinya kamu harus siap untuk dibenci oleh orang-orang yang mungkin bisa jadi keluargamu, temenmu, bahkan rekan kerjamu atau siapapun itu, bahkan orang-orang yang belum mengenal kamu sekalipun, tapi dia tahu bahwa kamu itu menerima Yesus sekarang, maka kamu harus persiapkan diri bahwa kamu akan dibenci ya. Sama dengan mbakmu dulu ya, mbak ini ya dek ya, dulu pertama kali menerima Yesus bukanlah kita dipuji, bukan. Tentunya kita yang persiapkan adalah kita akan kehilangan keluarga, teman ya, bahkan pasangan hidup. Betul enggak? Amin? Amin. Nah, Bapak Ibu Tuhan, saya katakan sama adik saya bahwa kita harus mempersiapkan diri kita, Dek. Karena kenapa? Sukacita di salib ini dalam kehidupan kita ada dua sisi mata uang. Dimana kita ini seperti apabila kita memikul salib, kita juga harus siap bahwa kita menerima Yesus, kita juga harus siap memikul salib. Nah, jadi harus kita siap dibenci. Kita harus siap diapakan. Bahkan sampai kita menyerahkan hidup kita sepenuhnya. Contoh ya, Dek, dulu pertama kali Mbak masuk ke pelayanan, yang pertama kali adalah Mbak itu diancam orang macam-macam ya. Tapi kamu harus percaya, tanpa seizin Tuhan nih, tanpa seizin Tuhan, siapapun memberbuat jahat kepada kita itu tidak akan bisa terjadi. Ingat, tanpa seizin Tuhan ya. Bahkan contoh ya Dek ya, dulu mbakmu ini di tanah Kalimantan ya, di tanah Kalimantan ini ya, Mbak sudah berapa kali pun sampai mau orang nyantet Mbak pun, puji Tuhan, tanpa seizin Yesus tidak akan terjadi apa-apa dengan mbakmu ini. Nah, jadi kalau Mbak pertaja ke Yesus 100%, ada ilmu hitam apapun yang ngancam-ngancam kamu bisa masuk dalam diri kamu, asalkan kamu harus 100% percaya, 100% kamu menyerahkan diri kepada Tuhan. Ada amin, Tretan? Amin. Nah, saya memberikan pengalaman saya kepada adik saya, Tretan, bahwa tidak ada kekuatan manusia seperti apapun juga yang bisa membuat kamu tuh hancur. Karena kenapa? 1000 tangan manusia mau menghancurkan kamu, 1 tangan Tuhan menopang kamu. Dan Tuhan Yesus tidak akan pernah meninggalkan kamu jatuh sampai tergeletak. Contohnya ya, mbakmu dulu sampai diceraikan. Mbakmu dulu ini sampai cuma bawa 1 tas. Kamu kesini bawa berapa tas? Berapa tas memberi? Situ. Sama dong. Berarti Mbak bawa 1 tas baju, kamu juga bawa 1 tas baju. Artinya kamu buktikan sama orang luar di sana ya, bahkan orang-orang yang mengasihi kamu, membenci kamu dan siapapun itu, buktikan bahwa kamu itu dengan 1 tas baju sama dengan mbakmu ini, kamu akan jadi orang yang diberkati oleh Tuhan. Ya. Yang pertama Mbak katakan apa? Yang pertama, kalau kamu bergaul dengan orang-orang seperti hamba Tuhan, ya,
kamu bergaul dengan orang-orang yang beriman dan takut akan Tuhan Yesus, maka hidup kamu pun akan diberkati. Tapi kalau kamu bergaul ya dengan orang-orang yang tidak takut dengan Tuhan, ataupun itu penjahat sekalipun, Mbak katakan hati-hati, hidup kamu pun bisa seperti itu. Ya, meskipun orang baik seperti apapun, tapi kalau jatuh dalam pergaulan yang salah, kamu akan jadi orang yang salah. Ya, itu pesannya Mbak. Dan adekku ya, ada banyak orang Kristen ya. Ini orang Kristen yang asli ya dek ya. Ini Mbak kasihkan contoh, ini untuk orang yang asli. Banyak orang Kristen yang asli sekalipun, dia meninggalkan Yesus karena apa? Meninggalkan Yesus karena apa? Dia nggak kuat memikul salib. Kamu tahu nggak artinya memikul salib itu apa? Memikul salib itu artinya dek, kamu belum siap untuk dibenci, belum siap kamu untuk pelayanan. Salib itu kalau orang Romawi itu adalah tempat ya. Salib adalah salah satu alat yang digunakan orang Romawi dulunya untuk menjalankan hukuman mati ya terhadap penjahat. Jadi orang zaman dulu itu seperti Yesus itu matinya itu di kayu salib. Ya, itu sebuah hukuman. Nah, karena itu ya semua murid Yesus ya semuanya matinya pun nggak seperti kita yang baik-baik saja atau dari sakit dan sebagainya. Kita harus siap ya. Kita harus siap. Tapi tahu enggak, sekapina orang ria etunya ria dek, etunya ria sekapina orang pasti suatu saat pasti akan mati. Semua orang ini pasti akan mati. Jadi kalau kamu sudah serahkan hidup kamu sama Yesus, kamu jangan takut mati lagi. Karena di firman Tuhan itu hidup di dalam Kristus, yang mati adalah sebuah keuntungan. Karena kenapa? Orang yang sampai setia sampai dia mati, upahnya dia itu adalah surga. Orang yang sampai mati karena percaya pada Yesus, ya, hidupnya itu, ya, matinya itu dari hidup sampai mati. Kalau tetap percaya pada Yesus, upahnya itu di surga. Banyak loh orang Kristen seseksa sampai epateh, banyak orang Kristen banyak yang disiksa, masuk penjara ya, banyak contohnya ya. Orang Kristen banyak yang masuk penjara deh, tapi Tuhan Yesus tuh pakai di dalam penjara. Nah, contoh Bapak Ibrahim ya, Bapak Ibrahim Saifuddin Ibrahim. Nah, Abi juga ya, lambe seorang haji, terus jadi guru juga ya, neng pondok pesantren. Tapi percaya pada Yesus. Nah, setelah percaya ke Yesus, malah penjara dek. Penjara. Tapi penjara guna aki pole bi Yesus. Setiap apa? Sampai bisa nginjilin orang di penjara, sampai banyak orang percaya ke Yesus. Jadi setiap orang ya saya percaya ke Yesus, pasti banyak ujian-ujian nah, ban kuat. Contohnya Mbak ya. Mbak baik pun sering kecewa aki di orang Kristen kia. Maka Mbak masan apa ke ban? Tengate dek, kan? Tengate. Terkadang senyake kita benih orang lain tetapi pada orang kita sendiri. Asokor jak neng Kristen ria kita diajari di dalam Kristen, kita diajari untuk mengasihi, mengampuni. Ya. Kalau mau hidup kamu damai sejahtera, yang harus kamu lakukan adalah mengampuni. Mbak tanya ke Mbak tanya ke Aten Tibi, siapa orang-orang yang sampai saat ini, siapa orang yang di dalam hati kamu yang saat ini, yang sampai saat ini kamu merasakan ada kemarahan? Ada, puji Tuhan. Artinya kalau kamu lahir baru, jangan kamu simpan amarah, kekecewaan, benci dengan orang lain, kecewa dengan keadaan, enggak usah. Totalitas, semuanya kamu serahkan kepada Tuhan.
ya, totalitas kamu, ya. Jadi dek, disitulah ban katu bisa nerima kenyataan bahwa bean mon lateti anak Tuhan, mon bean bila pertanyaan kepada Yesus, bean katu terkadang nggak usah pakai logika, karena mukjizat Tuhan tuh banyak. Mungkin saat ini kamu merasakan bahwa kamu itu berbeda dengan orang lain yang punya pendidikan tinggi, tapi ingat, Tuhan pakai semua anak-anaknya, tidak pandang dia titel, sarjana dan lain sebagainya. Di matanya Tuhan Yesus itu semua anak-anaknya itu berharga, semua manusia itu berharga. Saya dan kamu dan semuanya orang yang percaya adalah berharga di hadapan Tuhan. Amin. Amin. Nah, jadi kamu buktikan bahwa hidup kamu ini berarti, dan kamu juga siap menerima salib. Kamu harus siap dimaki orang, kamu harus siap dibenci dengan orang lain, kamu juga harus siap apabila suatu saat Tuhan pakai kamu dengan luar biasa. Kuncinya kalau kamu belajar Alkitab adalah setia, patuh, taat, rendah hati. Contohnya Mbak ya, Mbak dulu dek sekolah teologi ya, sampai Mbak itu pelayanan, Mbak aja sampai bersihin sekolahan, ngepel, muncul orang matur itu kebulaan jadi. Tapi kebulaan, padahal di orang yang jiwa melatih kita rendah hati, sabar. Jadi kalau kamu belajar rendah hati itu, misalnya waktu sekolah, waktu di asrama nanti, sama dengan kamu bekerja untuk Tuhan. Jangan misalnya kamu nyapu asrama, nyapu ruang sekolah kamu, jangan kamu anggap ih kok gini banget ya jadi orang Kristen gitu. Jangan. Lakukan pekerjaan itu dengan sepenuh hati, agar kenapa? Hidup kamu sukacita. Nah, bila kita melakukan sebuah pekerjaan dengan hati yang bersungut-sungut, aduh rapi ya mangarya ya, ada rapi yang kau mati tinggal ya, mang kau titik ke bulan ya, engkau kadang loso, kadang erosoro. Nah, lihat. Kadang kita nih merasa capek, tapi kadang kita suruh bantu-bantu, disuruh-suruh ini, bersihkan itu. Jangan. Pekerjaan itu akan ringan kalau kamu lakukan dengan ikhlas dan tulus hati. Ya. Kamu harus belajar rendah hati. Ya. Rendah hati. Lakukan aja. Meskipun terkadang kamu merasa capek, tapi kamu harus ikhlas. Itu kuncinya. Ya. Dan jadi banyak orang Kristen itu meninggalkan Tuhannya, meskipun itu pendeta sekalipun, ya. Banyak dek orang pendeta sekalipun meninggalkan Tuhan Yesus, meninggalkan pelayanan karena dia tidak kuat memikul salib, dia tidak kuat dengan ujian-ujian, dengan keadaan, dengan situasi dalam pelayanan, dengan apalagi situasi tempat pelayanan. Nah, contoh, tidak semua yang Mbak katakan, tidak semua pendeta itu dia kuat di tempat pelayanan. Karena kenapa? Sakit. Kamu tengok contohnya Mbak ke kampung Perimpah berapa jam? Kamu tahu 2 jam Mbak perjalanan ke Perimpah, ya kan? Ben tahu. Terkadang ben teman jo ngetelak pas Mbak muka kantong persembahan. Ekstra kadang 20.000, 30.000. Mau secara akal logika cukup aja beli bensin. Enggak kan? Enggak. Tapi dek, mau melayani Tuhan dia, meskipun kita Mbak kadang pelayanan ke kampung Perimpah, kantong persembahannya itu 20.000, 30.000. Untuk beli bensin aja nggak cukup 2 jam perjalanan, ya. Tapi kita setia, itu yang Tuhan inginkan. Kita setia, jangan hitung-hitungan dengan Tuhan deh. Karena Tuhan itu pasti memberkati kita dengan cara yang lain. Ya. Gak usah takut. Tuhan itu memberkati dengan cara yang lain. Meskipun bukan sekarang, bisa besok, bisa lusa, bisa seminggu lagi, bisa sebulan lagi. Yang penting satu, setia. Ya. Harus setia. Rendah hati, harus setia. Amin. Amin Bapak Ibu. Jadi Bapak dan Tuhan, ya,
Saya ingin mengajarkan kepada adik saya dan semuanya bahwa kalau kita setia kepada Tuhan, tunjukkan bahwa kita itu kuat untuk memikul salib. Sama Mbak, pelayan ke Perimpah, pernah dorong motor sampai 3 kilo dek. Tahu lah Mbak, kan agak gembrot sedikit kan. Tahu lah Bapak Ibu ya, saya ini kan agak gembrot sedikit gitu kan. Jadi kalau apalagi motor saya tinggi gitu kan. Tapi puji Tuhan, saya dikasih kekuatan oleh Tuhan Yesus sehingga pulang sampai ke rumah dalam keadaan selamat. Ya begitulah kalau pelayanan di kampung Bapak Ibu ya. Yang paling menyedihkan itu kalau sudah motor macet gitu kan. Terus mau beli bensin itu jauh juga ya kan. Apalagi kemarin sampai apa namanya ya, ganti apa ya kemarin ya, akinya Bapak Ibu ya. Puji Tuhan lah ya. Ternyata saya bersyukur meskipun saya dikasih motor yang macet, ternyata Tuhan memberikan saya itu luar biasa berkat. Bener deh, contoh kasih Mbak waktu itu ganti aki, ternyata Tuhan itu memberkati Mbak dengan apa? Enggak lama ada hamba Tuhan, anak Tuhan, ibu ada berkat untuk beli aki yang tadi. Nah, itu artinya Tuhan itu memakai semua anak-anaknya untuk memberkati kita agar kita tetap percaya. Pertolongan Tuhan itu bisa ada di mana-mana. Kan Mbak katakan, mungkin belum saat ini, bisa besok, bisa lusa, bisa seminggu lagi, bisa sebulan lagi. Yang penting apa? Setia. Setia. Magel lo andi pese. Magel bodo nyok-nyokan. Magel kadang ngater ya duk rumah yo. Mak cek ngak rene sekali yon. Duh pada rumah yo. Nyiksa banget yo kadang gitu kan. Tapi ingat, kalau kita menerima semua kenyataan hidup kita ini dengan penuh sukacita, ucap syukur, pasti semuanya akan Tuhan pulihkan. Contohnya dek ya, ini contohnya Bapak Ibu yang sayang Tuhan ya, bahwa waktu pertama kali saya dibaptis ya, belum 1 minggu Bapak Ibu ya, belum 1 minggu saya itu di kecelakaan. Pertama kecelakaan, kedua saya itu dirampok. Nah, tetapi di saat dirampok dek, jam 1 pagi dirampok, semua HP, uang, tabungan semuanya habis. Nah, tapi waktu perampok itu pergi, Mbak ucap syukur. Ini dirampok loh. Nggak lama setelah dibaptis Mbak dirampok, Mbak ucap syukur. Tuhan Yesus sekelangkong sampai setia sengkok ki beri nafas. Sekelangkong, engkau tak perapah maki ada kapi, tapi engkau asokor sampai setia engkau ki beri nafas. Ki beri odi. Saya bilang Bapak Ibu, waktu pertama